Nah, ngomong-ngomong tentang TPA-nya gimana nih? Ada 50. Terus yang mengelola siapa? Nggak mungkin dong yang ngajarin semuanya Bu Tuti. Siapa yang mengelola, siapa yang mengajarkan akhirnya? Ada teman-teman juga yang punya cita-cita yang sama. Oh, itu memang ustazah yang merekrut atau mereka yang menawarkan diri? Ya, awalnya kan mereka tidak tahu. Ya, awalnya saya kasih tahu, ya, kemudian mereka mau rumahnya ditempati untuk mengaji. Yang itu penting di rumah-rumah? Di rumah-rumah, Ustaz. Di rumahnya teman-temannya Iya, teman-teman ustazah? saya. Jadi bukan di masjid-masjid, bukan Di rumah. Jadi di rumah, Ustaz. Di rumah. Kalau di masjid kan biasanya sudah ada ya. Ini di rumah-rumah, di beranda-beranda rumahnya itu, Ustaz. Nah, di situ. Jadi silaturahimnya juga terhadap tetangganya ada, ya kan? Kemudian ya alhamdulillah. Pun mereka juga nggak dapat bayaran? Enggak. Akhirnya dibentuk yayasan apa gimana? Enggak, belum, Ustaz. Belum yayasan. Masih Jadi sendiri-sendiri. koordinasinya gimana? Antar itu ada pertemuan rutin? Ada. Pertemuan rutin antar ustazah Iya, itu kita ada semuanya? pembinaannya, Ustaz. Oh, Oke, terus TPA-nya satu nama, semuanya sama nama Enggak, TPA? masing-masing. Oh, masing-masing. Oke. Jadi dia berangkat dari masyarakat sekitar ya? Iya. Jadi kelompok sana, kelompok sini. Jadi juga beragam ininya, santrinya? Beragam. Ya, tapi rata-rata tuh anak-anak ya. Udah usia TK, SD, Paling kecil berapa? SMP. Berapa tahun? 4 tahun. Paling tua? 70 tahun. Masya Allah. 70 tahun. Nggak apa-apa, Kamu nggak pernah udah ada masuk, terlambat masih ya. bisa masuk. Ya. Kenapa ke saya, Mas? Iya kan, tapi saya harus paling belajar, tua saya harus bisa, belajar. iya. Betul. Nah, pengen tahu nih, kalau begitu ada yang mau meng-hire ustazah atau Bu Tuti gitu ya, terus begitu ditanya bayarannya berapa, terus bilang terserah. Nah, itu kan akan bingung. Nah, kadang-kadang saya menafsirkannya gimana, saya mesti transfer berapa gitu. Kan kita nggak tahu bottomnya gimana, berapa, segala macam. Ya dari situ kelihatan ya orang tua yang menghargai guru, menghargai ilmu, menghargai Al-Quran. Ya tapi itu bagian dari kesadaran. Iya. Orang kaya kadang-kadang ngasihnya dikit, orang Betul, yang Ustaz. kelihatannya biasa-biasa Iya, tapi iya. juga menghargai. Tapi ada yang benar-benar nggak ngasih sama sekali, ada? Ada, Ustaz. Masya Allah. Kan mereka kan yatim, ada juga kita bebaskan, maksudnya sama sekali ya, Iya, kita iya. memaklumi mereka tidak mampu ya, orang tuanya buruh. Yang penting anak-anak itu mau ngaji saja sudah senang gurunya. Ih, bagus. Ini misinya sama kayak Pak Ustadz Wijayanto. Saya sering minta kayak ilmu gitu, konsultasi. Nggak pernah mau dibayarin. Tapi besoknya dia ngirim debt collector ke rumah saya gitu. Enggak juga, paling cuma mengingatkan nomor rekening. Tapi begitu ditanya nomor rekening tapi dikasih Ya, sama Ada Bu Tuti rekening misalnya. untuk itu. saya nggak pernah, Ustaz. Nah, terus Nggak ngasih pernah uangnya ngasih. gimana? Kadang dititipin ke anaknya, kayak gitu. Iya, Misalkan karena bingung. Maksudnya kalau dibilang bayarnya Iya. berapa terserah, kan bingung ya Jo. Tetapi jadi saya model-model agak risih kalau ditanya, Ustaz. Jadi Iya. kalau saya bingung ya ibu-ibu satu majelis mau mengundang saya untuk mendampingi mereka belajar gitu, Ustaz ya. Mereka telepon dulu ya, berapa? Saya bilang, aduh saya bingung Bu, saya nggak pernah mau menjawab, saya bilang gitu. Terserah ibu-ibu saja, saya bilang. Nah, terakhir nih mungkin buat Bu Tuti, apa yang diharapkan Bu Tuti untuk TPA-nya atau mungkin buat murid-murid mengajinya Bu Tuti dan juga ke depan harapannya seperti apa sih Bu Tuti? Ya. Harapannya ya agar masyarakat kita ini terutama orang tua sadar akannya pentingnya, khususnya orang Islam ya, pentingnya belajar Al-Quran, belajar ngaji. Ya. Karena di Indonesia ini khususnya ya, jumlah orang yang bisa baca Al-Quran bisa dihitung ya Ustadz ya. buta Al-Quran itu lebih dari 50%. Kita baru 30% orang yang bisa baca Quran dari umat Islam. Berarti kalau 30%, 70% orang Islam itu buta huruf Al-Quran. Ya. Maka semangat nilai-nilai Quran inilah yang menjadikan negeri ini menjadi adil dan makmur, negeri ini jadi baldatun, thayyibatun, wa rabbul ghafur, dimulai dari kepahaman kita kepada nilai-nilai Al-Quran. Pribadi, keluarga, masyarakat, dan negeri ini. Negeri ini akan diberkahi, negeri ini akan betul-betul dapat kasih sayang Allah, mendapat pertolongan Allah kalau nilai-nilai Quran kita jalankan. Maka terus kita jaga generasi Qurani, generasi Robani, sehingga betul-betul anak-anak kita pahamkan terhadap Al-Quran. Insya Allah inilah negeri akan diberkahi. Amin. Makasih Pak Ustadz, makasih Ustazah. Ya, sama-sama, Sehat selalu, Mas panjang Dino. umur, salam buat keluarga. Amin, Mudah-mudahan ya ketemu Allah. lagi besok. Jadi ya ngajar anak-anak saya. Insya Allah. Amin. Domisili di mana emang Bu Tuti? Depok ya? Depok.
Kalau ke Pulau Mas rumah saya, Oh, di Pulau Mas. iya, tinggal lurus sih tapi jauh. Pulau Mas tuh dulu suka banjir.